pemberitahuan. Oke, selamat sore. Halo Sobat JKN, kembali lagi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi. Kita kembali lagi dalam pelaksanaan BPJS On Air atau live. Nih kita kali ini kedatangan narasumber dari staf keuangannya. Topik info tunggakan iuran, kita perlu tahu dulu, kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa follow dan like postingan ini, live ini ya, jangan lupa di tap layarnya. Dan juga kalau ada pertanyaan terkait info tunggakan iuran ataupun jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan, bisa langsung tanya di komen. Nah, yuk langsung aja kenalan dengan Mas siapa di sebelah sini. Halo Sobat CKN, selamat sore. Perkenalkan, aku Yusfa dari staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Cabangnya, halo Mas Yusfa ya. Nah, jadi tema live kali ini mungkin bisa komen juga kalau suara kita kurang jelas, bisa dibantu komen ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita temanya info tunggakan iuran nih Mas Yusfa. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tunggakan iuran JKN atau BPJS Kesehatan itu apa sih Mas? Gitu. Oke, baik. Jadi untuk BPJS Kesehatan ini ada salah satu segmen yang namanya BPJS Mandiri. Di mana kalau BPJS Mandiri ini memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran setiap bulannya. Nah, iurannya itu sebesar 2 atau 3 seperti itu. Nah, apabila peserta tersebut itu terlambat membayarkan iuran, dalam artian terlambat ini sudah berganti bulan, itu akan terhitung sebagai tunggakan iuran. Seperti itu. Jadi tunggakan iuran itu muncul saat peserta tidak membayarkan. Tidak membayarkan iurannya. Nah, itu cara pembayarannya bagaimana dan atau ada maksimalnya tunggakan itu? Nah, kalau untuk cara pembayarannya Sobat JKN bisa melalui beberapa kanal kami, ada yang melalui online ataupun offline. Kalau offline itu ada di Indomaret, Alfamaret, terus kantor pos dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan online itu juga bisa melalui bank, aplikasi perbankan, misalkan mobile bankingnya Mandiri, BCA, BNI dan lain sebagainya. Tokopedia juga bisa. Tokopedia. Jadi kanal pembayarannya memang udah banyak ya cara pembayarannya ya. Untuk tunggakan sendiri di BPJS Kesehatan ini kami menerapkan maksimal tunggakan 24 bulan. Tunggakan 24 bulan. Dalam hal ini ketika peserta menunggak lebih dari 3 tahun, misalkan lebih dari 5 tahun, nah yang wajib dibayarkan itu hanya 24 bulan tersebut ditambah dengan 1 bulan berjalan saat peserta itu membayarkan. Nah, jadi tunggakan iuran itu tidak ada maksimalnya teman-teman. Nah, ini kita sapa dulu nih sebelum kita masuk ya. Kita sapa lagi 400 orang yang udah join di sini Sobat JKN. Jangan lupa follow kita dan like. Kalau ada pertanyaan terkait BPJS Kesehatan ataupun jaminan kesehatan nasional, jangan lupa komen ya teman-teman. Ada pertanyaan nih di pertama, kalau mau daftar BPJS gimana Kak? Nah, sembari kita ke info tunggakan, kita jawab juga pertanyaan ya Mas Yusfa ya. Jadi kalau mau daftar BPJS gimana Kak? Gitu. Kalau mau daftar BPJS Kesehatan ada beberapa pilihan. Yang pertama, datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kemudian bisa melalui online. Kalau online melalui WA Pandawa juga bisa. Atau juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, ada layanan lain juga, Dir. Kalau misalkan offline itu ada BPJS Keliling. BPJS BPJS Keliling itu ditempatkan di desa, di kantor desa ya. Betul banget. Terus ada juga BPJS di online. BPJS online juga bisa. Jadi itu lewat Zoom nanti teman-teman gitu. Persyaratannya apa aja untuk daftar BPJS? Untuk daftar BPJS Kesehatan pastinya kita membutuhkan KK, kartu keluarga. Nah, karena kan BPJS Kesehatan dibuatnya berdasarkan NIK gitu. KK. Terus kemudian kalau mau auto debit ada syaratnya juga. Itu berupa buku tabungan dan KTP pemilik rekeningnya. Gitu. Jadi persyaratannya itu ya untuk Kak Naula ya. Kalau mau daftar BPJS gampang banget, KK, KTP dan buku rekening untuk pendaftaran auto debitnya juga. Nah, terima kasih untuk yang bantu like dan follow. Jangan lupa untuk ada yang pertanyaan bisa komen langsung aja ya. Oke. Caranya, nah tadi udah dibahas gimana caranya, langsung aja bisa online tadi ya Kak.
ke 0811 8165165 atau di aplikasi Mobile JKN. Downloadnya secara gratis ya. Iya, benar sekali. Gratis, bisa di App Store maupun Play Store gitu. Kak, bisa aktifin kembali kepesertaan nggak? Aktifin kembali kepesertaan ya. Oh ya. Bisa sekali untuk mengaktifkan kembali kepesertaan. Mungkin maksudnya gini, Dir, sebelumnya nonaktif PBI ditanggung pemerintah, kemudian nonaktif pengen diaktifkan kembali jadi mandiri, itu bisa banget Sobat JKN, bisa melalui Pandawa ataupun langsung datang ke kantor BPJS seperti itu. Oh gitu. Jadi bisa ya teman-teman. Nah, gimana Kak? Udah ya tadi Kak Afgan. Waduh. Kak, saya punya tunggakan 1 juta. Apakah bisa dicicil ya? Berapa kali angsuran ya Kak? Kalau tunggakan 1 juta gitu. Kalau tunggakan itu kami di BPJS Kesehatan ada yang namanya sistem rehab atau rencana pembayaran bertahap. Nah, rehab sendiri ini cicilannya berdasarkan berdasarkan bulan menunggaknya. Jadi bukan berdasarkan nominal. Kalau misalkan Sobat JKN menunggak 10 bulan. Nah, cicilannya itu bisa maksimal mengambil setengah dari bulan tunggakan tersebut. Jadi 5 bulan Jadi ya? 5 bulan periode cicilan. Periode cicilannya. Jadi setengah dari bulan menunggak. Dan maksimalnya tadi kan 24 bulan ya? 24 bulan. Menunggak. Berarti 12 bulan lah ya. Bulan, benar. 12 bulan. Jadi ini kita tidak bisa melihat ya untuk tunggakan 1 juta ini untuk iuran berapa gitu kan. Kita harus melihat anggotanya gitu juga ya. Gimana ya? Harus melihat anggotanya juga. Kalau misalkan ingin info lebih lanjut bisa menghubungi atau DM kalau mau daftar rehab langsung nih bisa langsung di barcode ini ya, bisa di scan tapi untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo teman-teman. Jadi bisa langsung daftar aja di sini ya tanpa aplikasi Mobile JKN ya nantinya ya gitu. Oke, ini banyak banget pertanyaannya. Kak tanya tentang Mobile JKN, kenapa satu kakak tapi namanya tidak ada di aplikasi? Dalam satu kakak. Tapi kok dalam satu kakak tapi tidak bareng gitu ya mungkin ya. Nah, bisa jadi itu dikarenakan salah satunya sudah pindah segmen lain. Misalkan ada 4 orang, tapi 3 orangnya itu mandiri, yang satunya ternyata sudah mendapatkan bantuan iuran PBI. Jadi itu otomatis terpisah di aplikasi Mobile JKN. Ya. Jadi kemungkinan kepesertaannya memang berbeda. Makanya tadi terpisah ya di aplikasi Mobile JKN gitu Kak. Jadi untuk jawabannya Kak Ica tentang Mobile JKN yang terpisah tadi. Nah, kita balik lagi sedikit ke tunggakan iuran. Nah, tunggakan iuran tadi bisa dicicil ya, teman-teman ya. Dan sifatnya memang wajib dibayarkan ya, tunggakan itu ya. Dan itu akan melekat selamanya di NIK, karena kan kami berdasarkan NIK pendaftarannya. Jadi tunggakan itu tidak bisa dihilangkan untuk saat ini ya, teman-teman. Jadi masih harus dibayarkan dan wajib dibayarkan. Meskipun bikin baru ya nggak bisa ya, karena NIK tadi ya. Jadi setiap orang kan punya satu NIK. Betul, setiap orang satu NIK saja gitu. Oke, Kak Vaskesai, gini nih. Kak Riz. Kak, apa benar ada pemutihan BPJS itu Kak? Untuk Kak Bir. Nah, kebanyakan memang menanyakan pemutihan. Kalau pemutihan ini masih belum ada ya regulasinya. Masih belum ada regulasinya, karena kami kan juga badan hukum di bawah pemerintah. Jadi otomatis juga harus menunggu peraturan resmi dari pemerintah pusat. Betul. Jadi masih belum ada peraturan resmi terkait pemutihan ini teman-teman. Jadi dinantikan aja info resminya terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini masih belum ada. Tunggakan harus dibayarkan terlebih dahulu dan sifatnya wajib ya. Wajib. Dan mungkin ini juga Dira jadi notes buat Sobat JKN, jangan mudah percaya berita-berita yang ada di sosial media gitu. Ya, harus di cross check lagi. Iya, takutnya ada hoax memang disuruh ngisi link gitu ya Mas Yos biasanya. Isi link KTP diminta, foto KTP. Nah, ternyata itu link-link palsu yang menjerumuskan gitu ya, takutnya ya. Jadi jangan mudah percaya dengan info-info hoax tersebut. Cara mencicilnya gimana Kak?
Nih, cara mencicilnya gimana Kak? Oke, kalau Untuk cara cara mencicil ya. mencicilnya itu bisa daftar rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Nah, Mobile kalau JKN. misalkan teman-teman di wilayah Kabupaten Banyuwangi ataupun wilayah Kabupaten Situbondo ada kendala, bisa Betul. melalui barcode yang ada di depan sini, di atas Di sini. atas sini nih. Oke. Nah, ini dimudahkan loh untuk Dimudahkan. Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo ini. Jadi kalian cuma isi link aja pendaftaran program rehab ya melalui barcode ini nanti dihubungi Nanti ya. akan dihubungi Dihubungi oleh oleh petugas staf kami kami. ya gitu. Jadi langsung dihubungi tanpa perlu ini aplikasi Mobi JKN. Kak, aku kok nggak bisa transfer iuran apa tunggu tanggal 14 Oke. untuk Kak Debbie? Oke, mungkin hal itu bisa terjadi karena salah memasukkan nomor pembayaran, VA ya? nomor VA. Karena untuk pembayarannya sendiri tidak ada batasan waktu. Tidak ada Selama batasan dalam waktu. bulan yang selama dalam satu bulan yang Satu bulan sama yang itu sama. masih terhitung untuk satu bulan tersebut gitu. Jadi nggak harus menunggu tanggal 14, tanggal ya. 10 atau malah sebelum tanggal itu, tanggal 10 ya, sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 udah bayar. Nah, jadi kalau ada kendala nggak harus menunggu tanggal 14 ya, tapi dipastikan dulu VA-nya atau VA-nya takutnya tertutup. Itu tadi ya. Oh iya, untuk bisa pembayaran jadi. pertama ya. Bisa jadi. Untuk pembayaran pertama itu ada kemungkinan tertutup VA-nya karena kan ada rentang waktu pembayarannya. Pembayaran. Betul sekali. Jadi ada rentang waktu pembayaran Kak. Mungkin yang dimasuk harus tunggu tanggal 14 ini dia daftar baru. Iya, oh iya, pendaftaran baru. Iya. Mungkin itu Kak bisa dilihat ada jangka waktunya kalau memang baru daftar pertama kali ya ini ya. Gitu. Terima kasih, jangan lupa di like ya, jangan lupa di like dan follow kita. Kalau tangguhan itu gimana ya Kak? Kalau ditangguhkan? Penangguhan pembayaran. Iya, kalau penangguhan pembayaran, penangguhan pembayaran itu artinya dia sudah lewat masa bayar iuran pertamanya, otomatis tertutup iuran VA-nya tertutup. Itu tadi ya kasusnya ya. Kasusnya itu tadi. Kasusnya gitu. Jadi teman-teman nih, misalnya Kak Ulia udah daftar pertama kali ya BPJS Kesehatan, udah dapat VA kan harus menunggu 14 hari. Ternyata VA-nya tersebut tadi tidak dibayarkan selama lebih dari 14 hari, jadinya otomatis tertutup. Tertutup gitu. Jadi harus pengaktifan kembali VA-nya Kak. Pengaktifan kembali caranya gimana? Di WA Pandawa gitu. Aplikasi Mobi JKN udah bisa nggak? Aplikasi Mobi JKN belum ya? bisa. Jadi di langsung di WA Pandawa aja di menu administrasi pengaktifan kembali virtual akun nanti. Gitu ya untuk Kak Ulia ya. Kalau mandiri mau pindah ke PBI bisa Kak Yeni. Baik, untuk pindah ke PBI karena kan PBI ini yang menilai, yang mengaktifkan, yang mendaftarkan itu dari dinas sosial. Jadi tidak bisa serta-merta Sobat JKN ini langsung meminta BPJS Kesehatan untuk memindahkan karena kan ada kriteria khusus yang dimana ya dinas sosial tersebut yang mengetahui gitu. Betul, kalau memang dirasa mampu itu bisa langsung aja pakai mandiri aja teman-teman karena sudah pasti aktif kalau dibayarkan gitu. Kalau PBI kan bisa-bisa tiba-tiba nonaktif dan tidak dibayarkan pemerintah. Kalau tiba-tiba mau pakai nonaktif kan juga bingung nanti ya. Ya karena biaya rawat inap itu juga sudah dinilai mahal ya buat teman-teman di sini ya. Jadi perlu dimengerti iuran JKN ini wajib dibayarkan aja teman-teman. Jadi kalau sakit nggak bingung biayanya kayak gitu. Rehab, aduh ini ada pertanyaan. Rehab sekali bayar bisa langsung aktif nggak? Soalnya mau operasi amandel untuk Kak Arel. Ada pertanyaan. Kalau rehab, karena kan peraturannya itu ketika kita memiliki tunggakan iuran, otomatis status kepesertaan kita nonaktif. Nah, begitu pula ketika rehab, karena kan kalau rehab artinya kita masih punya tunggakan iuran, belum bersih dari tunggakan, makanya statusnya masih nonaktif. Jadi kalau misalkan emang keburu dipakai, itu bisa langsung dilunasi saja untuk cicilannya. Jadi harus dilunasi terlebih dahulu teman-teman. Tapi kalau untuk pembayaran pertama nih dan belum lunas ya itu tidak bisa aktif dan tidak bisa dipakai operasi seperti itu. Jadi bisa langsung dilunasi tunggakannya ya untuk kayak Mas Yusfa ya. Jadi tidak perlu mendaftar program rehab. Nah, Kak aku coba masuk aplikasi Mobi JKN lupa kata sandi kok susah sekali dapat
reservasi. OTP mungkin OTP, ya, OTP, kode OTP, Kak Salma. Oke, untuk registrasi aplikasi MoBJKN ya bisa aja nggak ada pulsa. Dipastikan ada pulsanya, ada minimalnya nggak Kak? Minimalnya 5.000. 5.000 sudah bisa menerima SMS OTP-nya. Betul, 5.000 itu udah bisa menerima SMS OTP. Jadi dipastikan dulu ada pulsanya Kak Ulfa. Kak Salwa. Kak Ulfa lagi. Gitu ya Kak Salwa ya. Balik lagi ke rehab. Ini sebenarnya untuk mencicilnya itu sudah diketahui, sudah ditentukan oleh pihak BPJS harus nyicil berapa kali atau ditentukan peserta sih Kak? Nah, untuk kalau rehab sendiri? untuk berapa kalinya itu sesuai dengan kemampuan peserta. Kalau dari kami itu tadi yang disebutkan pertama, rehab itu bisa dicicil maksimal setengah dari bulan tunggakannya. Setengah dari bulan menunggak. Misal 10 bulan ya, setengahnya 5 bulan nyicilnya. Gitu. Kalau memang pesertanya mampu untuk membayar selama 5 bulan ya dipilihnya 5 bulan nanti. Kalau mampunya, kalau langsung 2 bulan ya berarti 2 bulan. Gitu teman-teman. Jadi bisa pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jumlah bulan mau mencicilnya kayak gitu. Dan bisa di aplikasi MoBJKN. Kak, ini bener emangnya ada pertanyaan. Kak, kenapa BPJS kalau nggak dipakai dalam 1 bulan langsung dinonaktif Kak Nia nih? Waduh. Bener nggak sih ini ya? Kalau terkait hal tersebut tidak ada peraturan dari kami kalau misalkan tidak dipakai langsung nonaktif. Nah, mungkin yang dimaksud itu dia BPJS Mandiri terus menunggak 1 bulan, makanya otomatis langsung nonaktif gitu. Bukan karena dipakai atau tidaknya ya Sobat JKN. Jadi karena mungkin belum membayarkan iurannya. Malah baik loh. Jadi kalau kakak-kakak ini Sobat JKN rutin bayar iuran JKN tapi tidak pernah dipakai, berarti kan membantu untuk peserta yang sakit. Itu yang namanya gotong royong teman-teman, yang sehat membantu yang sakit. Kayak gitu ya. Kak, kalau ganti vaskes di aplikasi gimana? Bisa di perubahan data peserta. Di aplikasi MoBJKN bisa download di Play Store maupun App Store. Diubah data peserta ya. Di vaskes nanti pilih provinsinya dulu ya Kak. Habis pilih provinsi baru pilih kabupaten atau kota, terus kecamatan, nanti baru pilih vaskesnya. Gitu. Bisa juga langsung terdekat gitu ya. Iya, benar. Terdekat. Gitu, gampang banget. Dan itu aktif per awal bulan berikutnya. Tanggal 1 bulan berikutnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa langsung dipakai. Aktifnya tanggal 1 per bulan berikutnya. Kak, kalau PBI itu bisa seumur hidup, Kak? Jawabannya tidak bisa karena PBI ini bergantung dengan anggaran dari pemerintah, juga dari kuota yang ada seperti itu. Jadi dari kuota yang ada teman-teman. Jadi itu bisa aja tiba-tiba nonaktif ataupun tetap aktif pun bisa kalau memang dirasa kriterianya sesuai dan dari pemerintah daerahnya atau pusatnya ini mampu membayarkan gitu ya. Info pemutihan banyak banget nih yang nanya lagi Kak. Kita kayaknya harus jawab lagi. Jangan lupa di like dulu, di tap-tap dulu sampai 10.000 ya, baru dijawab nanti. Sama di follow ya. Jadi untuk pemutihan sampai saat ini baik dari petugas BPJS Kesehatan pun belum menerima nih bagaimana regulasinya, syarat dan ketentuannya seperti apa, itu belum ada peraturan Sobat JKN. Jadi ya yang mungkin yang beredar di sosial media itu belum tentu benar gitu. Ya, jadi mau apa nih Kak? Ya, jadi gitu untuk pemutihan ini masih belum ada info dan regulasi resminya. Jadi tunggakan iuran sampai saat ini itu masih ada ya, masih berlaku dan wajib dibayarkan secara lunas ataupun melalui program rehab yaitu cicilan teman-teman. Nah, tunggakan ini pun ada maksimalnya yaitu 24 bulan gitu. Kakak mau tanya, jika saya dari awal belum pernah membayar sama sekali, apakah ada tunggakan ya Kak Naitsna?
Waduh. Kak Nana. Nah, itu dilihat lagi status pesertanya memang dari awal udah mandiri atau sempat dari di awalnya dia menerima bantuan, itu harus dicek lagi. Kalau misalkan memang dari awal dia mandiri dan ternyata belum membayarkan sama sekali, itu bisa jadi ya pastinya punya tunggakan iuran. Kalau belum membayar VA pertama Kak. Kalau belum membayar VA pertama ya akan tertutup ya. Jadi tidak ada tunggakan gitu ya. Nah, tidak ada tunggakan kalau belum membayar VA pertama. Tapi kalau sesudah membayar VA pertama nantinya terus menunggak berjalan. Ya, iurannya tetap berjalan, nanti muncul tunggakan gitu. Tapi kalau ini dirasa belum sama sekali pernah membayar ya itu tadi ya. Berarti VA pertama pun belum ya Kak? Berarti tertutup. Berarti tertutup itu Kak. Ini Kak Naisna. Atau ini Kak Naisna bisa langsung cek aja iurannya, tunggakannya di aplikasi MoBJKN. Atau di WA Pandawa. Di sini nih, WA aja. Oke, next. Kak, waduh, jangka waktu rehab sampai berapa bulan, Kak Nila? Untuk rehab sendiri maksimal setengah dari bulan tunggakan. Setengah dari bulan menunggak. Kalau misalkan menunggak maksimal 24 bulan, jadi periode cicilannya itu maksimal 12 bulan. Kak, misalnya jumlah tunggakannya ganjil 7, gitu gimana 7 Kak? berarti itu ikutnya dibulatkan ke bawah. Oh, dibulatkan ke bawah. Berarti hanya 3 bulan. 3 bulan untuk jumlah cicilannya. Udah 10.000, jangan lupa di like sampai 20.000 ya. Biar kita terus semangat live-nya ya, menemani hingga jam 5 sore ini. Jangan lupa di follow juga. Meskipun kita lagi sakit ya di sini ya, kita terus semangat ini mengedukasi teman-teman terkait program JKN. Oke, lanjut. Kak, kalau mana nih? Ini udah dibaca. Kak Infoloker dong untuk Kak Ses, untuk Kak Infoloker dong. Untuk Infoloker kita ada magang sama pegawai tidak tetap teman-teman. Untuk magang bisa langsung dicek di Kemenaker ya itu ya. Kemenaker untuk yang loker pegawai bisa langsung dicek di BPJS Kesehatan Karir. Maaf ya, bales ini ya. Kita juga. Kita juga info juga. Tanganku standby Kak, tap-tap layar, siap. Jangan sampai terkecoh ya. Kak mau tanya, hari ini kan baru dapat rujukan, tapi dokter ada di tanggal 20, nggak apa ya? Apa dong, rujukan itu berlaku berapa Kak? 90 hari ya? 90 hari. Jadi nggak apa-apa, tenang aja, masih bisa dipakai ya. Jadi bisa dipakai untuk Kak Siska. Kak 2 tahun nunggak bisa dapat pemutihan nggak jika nanti ada pemutihan? Nah itu. Waduh, sampai saat ini kami juga belum mengetahui regulasinya. Bagaimana. Betul. Jangan menunggu pemutihan Kak. Kalau tiba-tiba sakit nggak ada yang tahu. Benar. Jadi bisa dicicil aja. Ini kalau 2 tahun nunggak berarti bisa mencicil 12 bulan. Ataupun 12 kali. Itu tadi untuk Kak Mas Yoga. Oke, Kak Sevira, Kak kalau nggak punya BPJS tapi punya KIS yang aktif bisa digunakan nggak ya? Gimana Kak? Oke, jadi kayaknya harus diselaraskan. Harus diselaraskan. KIS itu merupakan singkatan dari Kartu Indonesia Sehat, di mana Kartu Indonesia Sehat ini merupakan identitas dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Ada ya contohnya ya di sini? Contohnya nggak ada. Jadi KIS dan BPJS Kesehatan itu ya sama gitu. Satu hal yang sama. KIS itu kartunya. Teman-teman. Kalau yang membedakan itu jenis kepesertaannya. Betul. Jadi ada yang kepesertaan mandiri, ada kepesertaan yang ditanggung oleh pemerintah, ada yang kepesertaan ditanggung oleh tempat kerjanya. Betul. Seperti itu. Gitu. Jadi yang membedakan kepesertaannya. Tapi kalau masih bisa dipakai nggak KIS saya Kak? Nah, itu harus dicek. Harus dicek dulu. Ceknya bisa melalui WA Pandawa ataupun di MoBJKN. WA Pandawa ini cukup pakai NIK dan tanggal lahir ya. NIK tanggal lahir udah bisa cek kepesertaan aktif enggaknya ataupun tunggakan iuran itu bisa langsung dicek di sana teman-teman gitu ya. Oke. Kak, aku mau merubah kelas di MoBJKN pada data anggota tidak bisa, gimana itu Kak?
Kak Ana, Kak aku merubah kelas di BJKN pada data anggota tidak bisa merubah kelas. Kalau Mungkin perubahan kelas ya, ini ada minimalnya. ada minimal 1 tahun setelah tahun. perubahan terakhir. Jadi Betul. bisa ada kemungkinan anggota keluarga tersebut belum 1 tahun, 1 tahun. Dari perubahan data sebelumnya. Ataupun baru daftar bulan kemarin ataupun 3 bulan yang lalu. Itu masih belum bisa dilakukan perubahan. Betul, jadi 1 tahun. Jadi kalau mau daftar benar-benar dipikirin guys, kelasku enaknya berapa ya, kelas berapa. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba pengen pindah kelas setiap bulannya gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi ada 1 tahun minimal untuk perubahan kelas. Dan untuk Vaskes itu tadi ada yang tanya ya, jawab juga untuk Vaskes itu minimal 3 bulan untuk perpindahannya gitu. Tapi kalau memang dirasa di luar kota ya bukan menetap, itu tetap bisa dipakai ya 3 kali pelayanan dalam 1 bulan gitu, tanpa harus merubah Vaskesnya. Wih, langsung tertarik nih Kak Arik ya Mas Yusfa. Kak, caranya bikin BPJS, nah langsung nih ada yang pengen buat BPJS. Kalau gimana Kak persyaratannya? BPJS bisa melalui aplikasi BJKN, Pandawa, atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Untuk dokumen yang perlu disiapkan itu ada KK. Terus kalau mau di auto-debitkan, di otomatisan pembayarannya bisa disiapkan buku rekening, serta KTP pemilik rekeningnya, seperti itu. Jadi KK, KTP, dan buku rekening. Kalau e-wallet gitu bisa Kak? Tanpa e-wallet bisa. Bisa ya, jadi nggak harus rekening nih ya. Kalau sekarang bisanya digital gitu. Iya, bisa tapi juga kami sarankan lebih baik ke rekening. Rekening ya disarankannya, biar juga auto debit tadi ya. Kalau memang langsung pembayaran auto debit. Gitu teman-teman. Kak Arik ya, jangan lupa di like loh Kak Arik, udah kita jawab nih Kak Arik. Kak, kalau di PBI terus pindah kakak karena nikah, BPJS-nya nonaktif nggak? Nah, kalau PBI ini, mohon maaf nih, memang datanya itu datanya dari Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial. Jadi masih belum kita jawab nih, kalau memang pindah kakak, pindah segmen aja gitu ya. Pindah kakak nih, pindah kakak bisa jadi masih ditanggung itu kembali lagi ke dari pihak dinas sosialnya, apakah memang ini dinyatakan sudah mampu atau belum, seperti itu gitu. Jadi kita masih belum bisa menjawab untuk itu karena kita itu bagian mengaktifin dan nonaktifin aja gitu dari SK Kementerian Sosialnya gitu guys ya. Nuhun. Kak, saya mau tanya kenapa kartu BPJS paman saya sudah tidak aktif lagi? Nah, Kak Opan untuk ditanyain ke pamannya dulu, ini kepesertaannya apa gitu ya? Mandiri atau mungkin ditanggung pemerintah atau ditanggung tempat kerjanya. Kalau misalkan mandiri ya belum dibayarkan. Satu-satunya faktor utama nonaktif karena belum membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Tapi kalau misalkan yang PBI, yang ditanggung pemerintah atau ditanggung tempat kerja itu nonaktif karena ya memang sudah tidak ditanggung lagi. Sudah tidak ditanggung ataupun sudah tidak kerja atau resign gitu ya maksudnya ya. Kak Opan, jadi tanyakan dulu ya ke pamannya ya biar lebih jelas ya jawaban kita juga. Kak, BPJS Kesehatan bareng seluruh karyawan satu tempat bisa dinonaktifkan nggak ya untuk saya sendiri? Nah, gimana nih? Mau nonaktifin seluruh karyawan? Oh, mungkin dia punya perusahaan nih. Kak, BPJS bareng seluruh karyawan satu tempat kerja bisa dinonaktifin nggak ya untuk saya sendiri? Untuk saya sendiri. Untuk Kak Din sendiri gitu ya? Atau bisa diperjelas aja ya? Karena kan untuk itu haknya dari peserta masing-masing apakah mau ditanggung di tempat kerjanya atau tidak. Kalau misalkan memang tidak mau ditanggung di tempat kerjanya, ya bisa melapor ke pihak ke tempat kerja tersebut gitu. Tapi biasanya tempat kerja ini memang diwajibkan untuk menanggung BPJS Kesehatan karyawannya. Dan itu lebih murah kok teman-teman. Kalian cuma bayar 1% dari gaji dan 4%-nya ditanggung oleh perusahaan. Jadi yang pasti lebih murah dong dari membayar iuran secara mandiri untuk bagi para pekerja ini. Jadi di sini ya untuk para pekerja ya bisa diinfokan ke bosnya kalau memang belum didaftarkan BPJS, bos. Ditagih nih kewajibannya. Bos, wajib loh bos ini daftarin BPJS karyawan gitu ya.
langsung direkam ya. Gitu ya. Nah, untuk misalnya bosnya nanya bisa langsung aja menghubungi staf dari BPJS Kesehatan. Nanti kita bantu untuk pendaftarannya secara kolektif ya namanya ya. Oke. Satu kakak isi 2 orang nih Kak. Suami penerima upah. Bayarnya berapa Kak? 1 orang apa 2 orang? Oh, kerja nih suaminya. Istrinya bisa ditanggung nggak? Bisa, gitu. bisa banget ditanggung. Nah, itu bisa melapor ke tempat kerjanya. Nanti tempat kerjanya akan memasukkan istrinya ke tanggungan suaminya. Gitu. Jadi masih bisa untuk istri ya, istri sah ya. Jadi, oh iya, ini asalkan si istrinya juga tidak terikat dengan instansi yang lain ya. Jadi istrinya tidak terikat instansi lain ataupun tidak PPU tidak juga PPU ya. Juga tidak penerima upah juga. Untuk anak itu maksimal berapa yang ditanggung? Maksimal 3 anak. 3 anak. Jadi ada dan anaknya nanti kalau misalnya kakak udah punya anak nih, itu maksimal bisa ditanggung PPU itu tadi 3 orang anak. 3 orang anak gitu. Wah, hujan deras. Ya Allah, semoga suara kita aman ya teman-teman. Bisa komen kalau suara kita tenggelam atau gimana ya suaranya, karena di sini ternyata hujan. Bikin BPJS berapa hari Kak? Bikinnya emang lama Kak? Langsung jadi di hari yang sama. Bikinnya betul. Tapi jadi bisa aktif setelah pembayarannya, 14 hari setelah dibayarkan iuran pertamanya 14 hari. Nah itu untuk yang baru ya, pendaftaran baru. Tapi kalau untuk pengaktifan kembali itu ada pilihannya ya Kak? Ada pilihannya. Jadi ada pilihan yang menunggu 14 hari ataupun yang tanpa menunggu 14 hari. Betul. Mungkin dari Sobat JKN butuh cepat nih. Butuh cepat tiba-tiba pengen rawat inap untuk masalah layanan kesehatan. Nah itu bisa memilih yang non 14 hari. Tapi non 14 hari itu bayarnya kewajiban pembayaran yang dihitung sejak dia dinonaktifkan. Gitu. Jadi kalau memang buru-buru dipakai rawat inap dan ataupun operasi mahal banget ya, sampai puluhan juta gitu. Tidak seberapa dengan membayarkan lunas ke tunggakannya, itu bisa milih yang non 14 hari teman-teman. Tapi kalau untuk pendaftaran baru itu wajib ya, menunggu 14 hari. Nah jangan ditunda-tunda, makanya sekarang langsung nih daftar nih. Daftarnya juga mudah kan ya? Mudah banget, pakai KK. Terus buku rekening ataupun KTP gitu. Dan sampai sejak lahir pun ya, sejak lahir itu udah bisa didaftarkan pakai NIK ibunya ya. Nanti diperbarui berapa bulan Mas perbaruannya? Perbaruannya sebulan ya. 30 hari. 30 hari gitu ya teman-teman. Kak mau tanya, BPJS saya dari pekerja mandiri menjadi PBI berarti sudah gratis ya Kak? Emang pekerja mandiri itu mandiri ya maksudnya? Mandiri ke PBI berarti ya untuk iuran bulan saat itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Tapi bisa dicek-cek lagi nih, barangkali ada tunggakan iuran yang lampau yang belum terbayarkan. Itu juga masih wajib jadi tunggakannya tetap harus dibayarkan. Jadi kewajibannya si peserta gitu. Kalau memang ada tunggakan. Jadi tunggakan itu tidak bisa hilang meskipun sudah beralih segmen ke pemerintah ini tadi ya, ke PBI ya, gitu teman-teman. Kak Doro Putri. Waduh. Udah 15.000 nih, kurang 5.000 lagi, 20.000 orang ya. Di like Sobat JKN. Biar kita semangat meskipun suara udah mau habis ya. Masih bertahan. Semangatin dong guys. Kak mau tanya, boleh banget tanya. Mau tanya Kak, kalau aktifin BPJS anak ikut ibu gimana ya Kak? Mau aktifin BPJS anak ikut ibu nih. Gimana maksudnya nih anak untuk ikut ibu? Mungkin gimana maksudnya? Belum didaftarkan anaknya mungkin? Belum didaftarkan, itu tinggal didaftarkan saja ke BPJS Kesehatan melalui MBJKN ataupun melalui Pandawa seperti itu. Bentar ya. Jadi bisa diaktifin secara langsung ya, ikut ibunya ya, bisa lewat WA Pandawa di sini ya tadi ya, di 0811 8 165 165 teman-teman. Kak, kenapa akunku dan suami lama banget ya disatuinnya, padahal udah 1 kakak loh dari Agustus. Kak Bila, jadi 1 kakak tapi di akun Mobile JKN ini masih belum terpisah gitu Kak.
Nah, Ya, itu bisa melapor ke kami untuk pembaruan KK-nya atau bisa juga melalui lewat Pandawa, Lewat itu juga Pandawa. bisa. Juga dipastikan apakah keluarga Segmennya? tersebut segmennya sama gitu. Segmennya kalau Kalau beda-beda beda-beda tidak bisa jadi satu tidak di betul. akun mobile Di akun JKN-nya. mobile JKN-nya. Takutnya satunya PBI, satunya Satunya PPU iya, gitu, benar. ataupun mandiri, satunya ya jangan dong suami istri satunya mandiri satu PPU ya. Diselaraskan dong Diselaraskan. ya. Diselaraskan biar ditanggung sama-sama PPU gitu, teman-teman. Ya, Ibu siapa tadi ya? Oke. Oke, mana nih pertanyaannya lagi? Kak nanya BPJS Mandiri nunggak pribadi nih ngomong. Nunggak, tapi kok bisa daftar lewat kantor dapat BPJS baru? Gitu. Emang baru, Kak? Itu tidak baru, tidak sepenuhnya baru Tidak ya. sepenuhnya Yang baru. berubah hanya status kepesertaannya Betul. saja. Jadi dari pekerja mandiri ke mungkin pegawai swasta ataupun pegawai BUMN gitu. Jadi teman-teman untuk segmennya saja yang Segmennya berubah saja, ya. bukan nomor kepesertaannya. Karena kan untuk nomor kepesertaannya kembali lagi mengacunya ke nomor NIK. NIK. Itu kalau memang dulu pribadi nunggak itu bisa dicek guys. Tunggakannya itu akan tetap ada. Tetap ada. Ya. Akan tetap ada dan tidak bisa hilang. Untuk PPU ini ada spesial nggak Kak untuk rehab cicilannya, Kak? Untuk rehab, untuk PPU sendiri punya perbedaan dengan ada perbedaan yang mandiri. Kalau yang PPU ini bisa cicilannya lebih lama, lebih jadi lama. 36 bulan atau 3 tahun dengan cicilan dengan minimalnya 35.000 cicilannya. 35.000 mencicil. Banget kan? Murah banget. Sumpah ya. Jadi untuk cicilan rehab nih untuk Kak siapa tadi nih? Hilang. Jadi nah untuk KX ya ini. Jadi yang tadi PPU ya ternyata tunggak, ada menunggak iuran sebelumnya, tapi takut kalau tiba-tiba resign ataupun tidak tertanggung lagi oleh perusahaannya, nantinya kan bayar tunggakan mahal ya. Kalau secara mendadak, nah mending dicicil dari sekarang. Bisa 36 kali cicilan dengan minimalnya 35.000. Bayangan 36 kali cicilan dengan minimal 35.000 per bulan ya. Per bulan 35.000. Itu kalau meskipun 2 orang, 3 orang gitu minimalnya? Minimalnya 35.000. Tetap 35.000. 35.000 itu satu. Itu kayak udah beli kopi ya. Yes, bener banget. Bener banget ya. Jadi cicilannya murah banget teman-teman. Nyicilnya bisa di mobil JKN. Atau ya. Kalau misalkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi atau Situbondo, apabila kesulitan di mobil JKN bisa melalui barcode Kalau kami. terkendala di aplikasi mobil JKN langsung barcode aja, tinggal isi link aja ya Kak. Jadi gampang banget untuk pendaftaran rehab ini. Kak di aplikasi mobil JKN Anda memasuki masa denda rawat inap tingkat lanjut 25 Oktober sampai 14 November Kak. 25 Oktober sampai 14 November. Nah, artinya peserta tersebut sebelumnya memiliki tunggakan, kemudian baru dibayarkan di tanggal 25 Oktober itu. Dimana kalau peserta menunggak itu pasti akan terkena masa denda selama 45 hari sejak pembayaran iurannya. Gitu. Jadi ada denda nggak Kak? Ada denda ketika dia mengakses rawat inap. Rawat inap aja ya, kalau dia ke FKTP, terus ke rawat jalan itu nggak akan dikenakan denda. Jadi ada denda teman-teman. Untuk denda ini muncul dan kalian bayar denda ini cuma saat rawat inap dalam jangka 45 hari itu. Ini udah 14 November ya, berarti udah besok nih. Udah besok ya. Besok terakhir notifikasinya setelah 14 November itu akan otomatis hilang notifikasinya tenang aja akan hilang teman-teman. Makanya itu tadi kalau rutin bayar iuran tidak akan terkendala, tidak akan ada denda layanan ya. Jadi bisa dipakai kapanpun dan dimanapun tanpa harus membayar gitu. Kalau ada denda kan bayar lagi, jadinya ada tambahan ya teman-teman. Kak, kalau WA Pandawa nih, pengen dijelasin kalau ke Pandawa gimana Kak ngikutin alurnya dari nonaktif ke aktif kembali. Ya, langsung kita buka nih untuk WA Pandawa. Oke, ada panduannya ya. Ada panduannya. Bisa chat dulu ke nomor 081 chat dulu 165 165. Tuh. Chatnya bisa berupa selamat siang atau pagi atau terserah ya. Jadi akan otomatis muncul. Nanti otomatis
Muncul menu, 3 menu. 3 Apa menu. aja Kak Yusfa? Ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, kalau Jadi tadi kasusnya pengaktifan kembali ya, itu di menu administrasi. Menu administrasi. Kemudian nanti akan dikirimkan link Ya, formulirnya. ada linknya, ada formulir linknya. Itu berlaku berapa lama? Ada jangka waktunya juga, 180 menit ya, wajib diisi. Jadi lumayan lama lah ya untuk mengisi, nggak mungkin sampai 180 menit ya. Linknya diklik, kemudian nanti akan diarahkan beberapa pilihan. Nanti pilihannya Sobat JKN bisa dipilih pengaktifan kembali status kepesertaan. Gitu. Nah, itu tinggal dilengkapi data-data yang diminta. Nanti kalau misalkan sudah lengkap, bisa dikirim formulirnya dan otomatis akan dibalas oleh WA Pandawa berupa nomor tiket pengajuannya. Nah, itu juga bisa dipantau ternyata nomor tiketnya. Nomor tiketnya juga bisa dipantau ya. Sudah sampai mana gitu ya? Sudah diproses atau belum gitu. Jadi tenang aja, yang jawab bukan sepenuhnya bot teman-teman, tetap dari staff ya. Staff Pandawa sendiri yang akan membalas teman-teman nantinya, akan menginfokan kalau udah beres nih Kak, udah aktif kembali kayak gitu. Nanti akan ada notifikasinya. Jadi tidak habis mengirim formulir di ghosting gitu ya, enggak ya. Bot aja. Enggak, jadi tenang aja, nanti akan ada balasan ya. Itu tadi Kak, untuk lebih rincinya jangan lupa di 08 11 8 1 65 165 di menu administrasi. Menu kedua yaitu pengaktifan kembali status kepesertaan gitu ya. Cara mendaftarkan bayi baru lahir. Nah, ini pendaftaran bayi baru lahir juga bisa langsung di WA Pandawa. Itu tadi di menu administrasi, pendaftaran baru ya untuk bayi baru lahir ya. Pendaftaran baru. Pendaftaran baru, atau kalau memang sudah didaftarkan di rumah sakit sebelumnya dan nonaktif, itu masuknya sama kayak kakak tadi, pengaktifan kembali status kepesertaan gitu. Jangan buat baru ya teman-teman. Wah, 17.000 ya. Yuk di tap layar. Lagi, jangan lupa di tap. Nah, Kak, beneran ada pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Nah, kita menjawab 3 kali lagi ya, nggak apa-apa. Karena memang mungkin baru join ya untuk teman-teman Sobat JKN di sini yang baru join. Nah, untuk info pemutihan tunggakan. Soalnya saat ini kami juga belum mendapatkan regulasi dari pemerintah pusat, sehingga kami juga tidak bisa melaksanakan pemutihan tersebut. Jadi mohon maaf, untuk info pemutihan itu masih belum ada info resminya ataupun peraturan resmi teman-teman. Jadi kita tidak bisa nih menghilangkan tunggakan teman-teman nih, masih harus dibayarkan dan wajib dibayarkan, bisa secara lunas maupun secara mencicil gitu lewat program rehab gitu ya teman-teman. Udah ya, dijawab loh ya. Barangkali banyak yang nunggu tadi ini kita info tersebut. Kak, kalau tunggakan Kak Ida email, kalau tunggakan 2 jutaan katanya diputihkan 2 juta saja, sisanya kita bayar. Waduh, nah itu tadi itu sebenarnya hoax juga ya, karena masih belum ada loh info dari BPJS Kesehatan sendiri kalau tunggakan 2 juta bakal dihapus, 3 juta dihapus, itu nggak ada guys, nominalnya pun masih belum ada. Jadi kalau memang ada hoax tersebar dan harus mengisi link biasanya ya Mas Yusfa ya, mengisi link ataupun barcode, ternyata harus mengisi KTP, foto KTP, nah itu dihindari saja, diabaikan. Karena sampai sekarang kami pun di BPJS Kesehatan belum tahu peraturannya bagaimana, syarat ketentuannya bagaimana. Gitu. Banyak TikTok yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, padahal bukan akun resmi. Jadi kalau akun resmi pasti ada, ya ini kantor resmi kita. Iya, benar. Dan seragamnya juga ya, seragam BPJS Kesehatan sudah pasti akun resmi. Hati-hati yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, dan kita juga tidak pernah meminta uang selain membayarkan iuran per bulannya. Iya, betul. Jadi kalau ada yang minta uang gara-gara bantu aktifin atau apa, itu jangan percaya ya. Karena di kami pengurusan administrasi benar-benar gratis, 0 rupiah. Meskipun pelayanan online tidak dipungut biaya apapun ya teman-teman ya. Kak, BPJS anakku itu kok bisanya dipakai kalau ngamar atau opname aja ya Kak? Itu info dari mana ya? Info dari mana? Untuk Kak Titik ya, ini nggak ada namanya.
Nah, jadi kalau untuk BPJS Kesehatan ini bisa berupa rawat jalan, rawat inap, itu semuanya bisa asalkan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan indikasi medis. Jadi untuk prosedurnya harus ke FKTP dulu ya. FKTP dulu. FKTP itu ada puskesmas, klinik, praktik dokter mandiri gitu. Jadi ada 3. Kalau memang dirasa tidak gawat darurat, kalau emang udah gawat darurat bisa langsung ke IGD rumah sakit terdekat. Dan untuk ketentuan gawat darurat ditentukan oleh dokter gitu ya, DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya nanti. Jadi bukan pasiennya sendiri yang merasa gawat darurat. Aku udah panas nih, aku udah gawat darurat ya, padahal itu belum sesuai dengan ketentuan gawat darurat gitu. Jadi harus di vaskes terlebih dahulu. Mau buat berbayar Kak, free gimana Kak? Mau buat berbayar. Free gimana maksudnya? Mau buat mandiri. Kalau mau buat mandiri bisa melalui MobileZKN. MobileZKN aplikasi MobileZKN terus Pandawa, atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Free, sudah free. Free-nya maksudnya apakah berbayar atau tidak saat mengurus itu ya? Nah, semuanya itu free. Jadi tenang aja, nggak akan dipungut biaya apapun, administrasi pelayanan itu tidak ada ya. Dan nantinya ketika sudah didapatkan itu membayarkan iuran pertama dan seterusnya, iuran per bulan. Nah, kita dengerin dulu nih, ada hoax biasanya tunggakan iuran itu berbunga kah Kak? Waduh, tunggakan iuran itu berbunga ya. Tidak, kami tunggakan iurannya itu tidak berbunga ya, sesuai dengan berapa lama bulan menunggaknya si peserta tersebut. Betul. Jadi kalau misalnya 35.000 nih ya, terus 3 bulan 3 bulan berarti ya hanya 105.000 saja. 35, iya betul, 105.000 untuk per orangnya. Per orangnya, jadi tidak akan muncul bunga tunggakan gitu, tidak ada teman-teman. Jadi memang pure penjumlahan dari jumlah iuran yang harus dibayarkan gitu setiap bulannya. Mungkin kadang ada sobat JKN itu kaget pas melihat tunggakan kok sebesar segini. Ternyata memang anggota keluarganya banyak. Anggota keluarganya banyak. Karena pengaktifan harus satu keluarga. Satu kakak teman-teman. Jadi kalau menunggak ya menunggak semua gitu ya Kak. Benar. Karena kan pembayarannya juga jadi satu. Pembayaran juga bisa satu, pendaftaran juga jadi satu teman-teman. Tidak bisa dalam satu kakak yang daftar cuma satu orang aja gitu, yang satunya nggak mau gitu ikut ya, itu nggak bisa ya teman-teman. Kak, kalau untuk pemutihan nanti aja ya, batch keempat ya kita jawab lagi. Kita barusan jawab. Jadi tenang, kita akan jawab lagi. Jangan lupa di tap-tap layar dulu juga ya. Kak, kalau di PHK 6 bulan pertama setelah diputus perisau masih perusahaan mungkin ya, putus perusahaan masih tetap aktif katanya, bener nggak Kak? 6 bulan pertama setelah diputus perusahaan itu masih aktif? Biasanya kalau untuk yang ditanggung perusahaan itu bulan depannya sudah langsung nonaktif gitu. Jadi untuk apabila ada info yang selama 6 bulan itu kurang sesuai ya, iya, kurang sesuai, atau memang dari perusahaannya sendiri yang pengen bayarin 6 bulan gitu, bisa aja ya. Bisa jadi perusahaannya lupa menonaktifkan. Ataupun memang pesangon gitu ya, pesangon dibayarkan, kadang ada Kak gitu tuh. Iya, tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya, tapi dari kita itu yang penting perusahaannya bayar ke kita gitu loh Kak. Ya, jadi tidak ada ketentuan 6 bulan perusahaan wajib membayarkan yang resign itu tidak ada ya. Gitu. Kak, aku baru pindah dari BPJS Mandiri ke pemerintah, itu aktifnya kapan ya Kak? Bisa digunakannya berobat? Biasanya di awal bulan berikutnya itu akan aktif sebagai BPJS pemerintah. Pemerintah, tapi ya ini emang baru pindah emang tahu? Nggak bisa ya Kak, jadi tidak bisa. Kalau memang mungkin pengajuan, maksudnya baru pengajuan ke dinas sosial nih, mau ikut di BPJS dari pemerintah. Nah, aktifnya kapan? Nah, itu kita tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab karena kembali lagi itu haknya dari dinas terkait gitu. Yuk 2.000 lagi, jangan lupa di tap-tap layarnya. Semakin banyak kita akan semakin senang dan akan sering live gitu ya teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan. Kak, saya tidak ditanggung, gimana cara aktifkan?
Untuk tidak ditanggung. pengaktifannya bisa melalui WA Pandawa di menu pengaktifan kembali status kepesertaan. Penaktifan kembali status kepesertaan biar langsung aktif, langsung segmen mandiri teman-teman. Ataupun kalau bagi pekerja di sini yang belum diaktifin perusahaan bisa coba sampaikan ke pihak HR atau SDM-nya ya, SDM ya biasanya bagian yang mengatur BPJS Kesehatan gitu. Kak, kalau kepala keluarga meninggal nih ya Kak, jadi nggak pernah bayar lagi sampai dinonaktifkan karena premi, gimana Kak itu Kak? Salah satu solusinya bisa dibayarkan secara lunas ataupun bisa melakukan cicilan melalui rehab di aplikasi BJKN, seperti itu. Kak, misal lupa melaporkan meninggal gitu kayak gimana Kak? Nah, kalau lupa melaporkan meninggal bisa diajukan dulu pengurusan akta kematian. Lalu kalau sudah ada akta kematian dari dinas kependudukan, nah itu bisa dilaporkan ke kami di BPJS Kesehatan di kantornya ya. Jadi bisa maksudnya di apa rekon atau apa namanya? Dikoreksi tagihannya. Oh ini meninggal dari bulan apa sampai apa? Ternyata tagihannya ada yang setelah itu tuh masih terus tertagih ya padahal betul. Tapi untuk pelaporannya dan penghapusan tagihan itu hanya bisa di kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Jadi bukan di Banyuwangi aja teman-teman, kalau memang di wilayah Jakarta ya Jakarta aja. Jangan ke Banyuwangi juga. Dan syaratnya harus memakai akta kematian akta kematian karena biar selaras sama Dukcapil ya gitu. Jadi jangan keterangan kematian aja, takutnya di Dukcapil masih belum dinonaktifkan ataupun masih keterangan hidup gitu ya. Gitu teman-teman. Jangan lupa di follow-follow yang baru join ya. Jangan lupa di follow dan like komen kita. Kak, kalau nyicil, Kak saya nunggak banyak, kalau mau bayar nyicil bisa nggak? Bisa banget, bisa di aplikasi BJKN. Atau kalau wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo apabila terkendala aplikasi BJKN-nya bisa mendaftarkan cicilan di barcode kami. Nanti akan dihubungi oleh petugas. Seperti itu. Betul sekali. Jadi bisa di aplikasi BJKN dan barcode ini untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo kita kasih apa ya namanya jalur cepat ya kemudahan jalur cepat. Jadi cuma isi link di sini ya, nanti kita dihubungi oleh petugasnya. Tenang aja, WA kita resmi dari staff dari BPJS Kesehatan Banyuwangi teman-teman. Kak, oke, keempat nih Kak. Pemutihan ini ada nggak Kak yang tadi kita janjiin ya? Udah keempat kali nih, nggak apa-apa kita jawab lagi untuk pemutihan terkait pemutihan, karena kan kami BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum milik negara ya. Jadi apapun itu pelaksanaannya mengacunya pada peraturan di pemerintah pusat. Sedangkan sampai saat ini peraturannya itu belum turun. Jadi untuk bagaimana mekanisme pemutihannya belum bisa dilakukan. Sampai saat ini masih juga belum bisa dilakukan. Ayo dong, kurang 1.000 lagi. Jadi kalau masih punya tunggakan, saran dari kami langsung dibayar. Nanti takutnya tiba-tiba sakit. Betul. Kan nggak ada yang tahu ya kapan sakit, kapan sakitnya kapan gitu. Kapan sakitnya dan amit-amit ya sakit ya. Tapi tenang aja teman-teman, kalau iuran JKN meskipun rutin bayar dan tidak pernah dipakai, itu sama aja kalian membantu untuk teman-teman yang sakit. Misalnya operasi jantung membutuhkan puluhan juta. Nah itu dananya diambil dari mana kalau bukan dari teman-teman yang sehat gitu. Karena kita menerapkan prinsip gotong royong gitu. Itu yang namanya gotong royong untuk keberlanjutan program JKN agar terus berjalan ya sampai masa depan gitu. Kak, 1.000 kalau lagi nih dia. Iya, 1.000 lagi nih. Kak mau mengaktifkan BPJS lewat mana? APK JKN atau harus ke kantor dulu? Untuk mengaktifkan kembali ya, kembali hanya bisa melalui WhatsApp Pandawa. Di 0811. Jadi bukan di sini, tapi di WA Pandawa ya teman-teman. Atau ke kantor, itu tadi kan mau ke kantor boleh juga ke kantor. Tapi kalau nggak pengen ribet, ya pengen di rumah aja, pengen sambil tiduran, itu bisa langsung di WA Pandawa. Yang penting disiapin kakaknya, ya buku rekening ataupun KTP gitu. Jadi 3 itu aja udah bisa teman-teman ya.
Oke, Kak, lahiran apa bisa di cover BPJS ya, Kak Mami Aksara? Baik, kalau untuk lahiran apabila memang sesuai prosedur dan ada indikasi medis itu pasti akan di cover oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Wow, udah 20.000. Jadi tenang aja Kak Mami Aksara ini mau anak kedua atau anak ketiga nih Kak Mami ya. Jadi tenang aja bisa di cover BPJS Kesehatan. Yang penting sesuai dengan indikasi medis. Kalau memang disarankan harus sesar oleh dokter, ya sesar bisa di cover BPJS Kesehatan. Tapi kalau atas permintaan sendiri sesar gitu ya, masih belum bisa gitu. Kalau memang dirasa bisa normal ya normal aja Kak gitu ya. Itu ya Kak Mami ya. Wah ini sudah jam, belum. 16.54. Kurang 5 Masih. menit lagi kita bersama teman-teman nih. Jangan lupa di like, follow kita karena live selanjutnya akan ada lagi pastinya ya. Oke, mungkin nih kita balik lagi ke tunggakan iuran ya Mas Yusfa ya. Jadi tunggakan iuran itu ada saat kenapa dan cara membayarkannya gimana kalau gitu Mas Yusfa? Tunggakan iuran itu ada ketika Sobat JKN ini status kepesertaannya sebagai BPJS Mandiri atau pekerja mandiri, kemudian dia tidak membayarkan iuran lebih dari 1 bulan, itu sudah terhitung untuk tunggakan iuran. Nah, tadi apa selanjutnya? Cara pembayarannya ada berbagai macam kanal pembayaran kami, bisa melalui Indomaret, Alfamaret, kantor pos, atau kalau mau online bisa melalui Tokopedia, ShopeePay, atau mobil banking gitu. Terus bisa secara cicilan ataupun harus lunas untuk tunggakan. Kalau tunggakan itu bisa dibayarkan lunas ataupun cicilan. Nah, kalau cicilan ini syaratnya harus menunggak 4 bulan ditambah dengan 1 bulan berjalan. Seperti itu. Oh, jadi memang ada bisa ya secara cicilan ya bisa. teman-teman. Kalau untuk cicilannya bisa melalui aplikasi Mobil JKN atau untuk wilayah di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo bisa mengakses barcode di atas. Di atas ini nanti akan dibantu oleh petugas terkait seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo bisa langsung untuk pendaftaran rehab atau cicilan tunggakan bisa langsung melewati barcode ataupun bisa di aplikasi Mobil JKN. Untuk mempermudah kalian nih bisa lewat barcode. Nah, mungkin itu sedikit terkait tunggakan iuran. Ada 2 pertanyaan lagi yang bisa kita jawab ya. Yang belum ya Kak ya? Yang belum. Yang belum nih. Mana yang belum kita Semoga jawab. Semoga ada pemutihan lagi ya pertanyaannya. Oh gini. Tadi udah kita jawab Kak untuk pemutihan. Masih belum bisa ya teman-teman ya. Jika BPJS belum dipakai sama sekali, apakah tetap bayar? Benar, selama dia masih statusnya BPJS Mandiri atau pekerja mandiri itu masih memiliki kewajiban membayarkan iuran setiap bulannya. Betul. Karena kami kan menerapkan prinsip gotong royong di mana yang sehat membantu yang sakit. Jadi ya meskipun tidak dipakai dan juga kita asuransi ya Mas. Jadi ya namanya kita bayar dulu baru kita nanti digunakan gitu, bukan habis sakit baru kita bayar gitu, enggak ya, kebalik ya teman-teman ya. Gitu. Itu buat pasien umum kalau yang gitu ya. Sakit sama, baru bayar. Kayak umum berarti ya. Iya, berarti sama kayak umum teman-teman. Nah, kalau yang udah pernah merasakan menjadi pasien umum pasti tahu biaya berobat itu mahal teman-teman. Apalagi di era ekonomi seperti ini. Di era ekonomi seperti ini, karena aku pun pernah merasakan ya Mas, menjadi pasien umum itu mahal banget. Padahal itu konsul dokter aja teman-teman. Nah kalau pakai BPJS Kesehatan udah tidak ada membayar apapun kecuali iuran yang penting sesuai indikasi medis ya. Dan alurnya juga harus tepat gitu. Di FKTP dulu, di Vaskes dulu, ada puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri. Gitu tadi. Jadi jangan lupa bayar iuran JKN. Oke, satu pertanyaan lagi. Kak, sudah lama tidak di PT, tapi kok masih ditagih, itu gimana ya? Ditagih? Gimana Kak Vivi Nola? Sebelumnya ini sempat bekerja di PT, kemudian mungkin sudah daftar BPJS Mandiri. Ya? Nah, kalau sudah daftar BPJS Mandiri ya memang memiliki kewajiban untuk membayar iuran, gitu. Ataupun kebalik ya mungkin ya. Mungkin mandiri kerja di PT. Ke PT, oh iya bisa jadi, tapi punya tunggakan. Nah, itu memang masih
harus Masih harus dibayarkan tunggakan sebelumnya, karena dibayarkan. kan yang dibayarkan Kan iurannya oleh perusahaan itu di bulan bulan-bulan berjalan, di saat berjalan. dia bekerja itu. Jadi perusahaanmu itu tidak membayarkan tunggakanmu Tunggakanmu, gitu ya. iya Jadi teman-teman benar. tidak membayar tunggakanmu tapi bayar yang berjalan, makanya Berjalan. bisa aktif. Nah, kita kasih tahu juga nih ada namanya Rehab untuk New Rehab 2.0. New Rehab 2.0. New Rehab 2.0 ini khusus untuk PPU ya mahasiswa. yang alih Gimana segmen. spesialnya apa nih Baik. untuk alih segmen? Baik, untuk New Rehab 2.0 ini ada spesialnya untuk alih segmen di PPU atau Betul. pekerja penerima upah ataupun di BPJS pemerintah atau PBI itu bisa mencicil maksimal 36 bulan 36 atau bulan. 3 tahun dan Betul. cicilan minimalnya 35.000 seperti itu. Wah, Jadi minimalnya sangat-sangat ini ya, sangat murah sekali murah ya cicilannya sekali ya. Cicilannya 35.000 minimal dengan periode cicilannya itu bisa sampai 36 kali atau 3 tahun gitu. Jadi mungkin itu info untuk rehab atau tunggakan iuran untuk hari ini teman-teman ya. Kita udah 1 tahun Satu 1 jam 1 jam ya live ini menemani sobat-sobat JKN. Jangan lupa untuk yang ketinggalan yang baru join ya, kasihan banget nih, jangan lupa follow kita, follow sekarang, jangan nanti karena akunnya kita udah ada apa aja Dir? Akun kita ada info.jkn.banyuwangi untuk TikTok dan Instagram untuk Info JKN BWI gitu. Jangan lupa like konten-konten kita, share konten-konten kita, komen biar kita semangat mengedukasi teman-teman di sini Sobat JKN. Banyak yang follow langsung, jangan lupa di follow ayo sekarang. Ya, sekarang nih ya, betul. Keren banget untuk temen-temen ya, jangan lupa di follow. Kita bakalan live ya infonya pastinya di TikTok kita dan Instagram kita. Live-nya kapan bisa dilihat jadwalnya di sana. Nah, kita akhiri ya untuk sore hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Yusfa. Terima kasih kembali untuk narasumber Dira. kita udah edukasi terkait tunggakan iuran JKN ini gimana. Dan pastinya sobat-sobat JKN yang udah nonton, udah kasih semangat dengan cara like, komen, dan follow kita gitu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dari kita yang kurang menyenangkan untuk Sobat JKN. Dadah. Terima kasih. Foto dulu deh. Foto dulu. Makasih Sobat. Jangan lupa follow ya.